Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar walaupun kita masih menggunakan belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang mengenal software pengolah gambar. Untuk melihat materi ini, anak-anak bisa melihat di buku LKS. Jika anak-anak sudah mempunyai LKS, bisa melihat di halaman 5 di buku LKS informatikanya. Di sini kita akan belajar mengenal software pengolah gambar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa pembukanya adalah doa. Oke, bentar. Doa Bapa kami. Marilah anak, kami sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, jika yang tidak punya buku LKS informatikanya, bisa melihat di slide PowerPoint yang telah Pak Guru siapkan. Oke, kita langsung saja mengenal software pengolah gambar. Mungkin dari anak-anak sudah pernah mencoba atau menggunakan software pengolah gambar, entah itu di laptop, komputer, maupun di handphone kalian masing-masing. Tapi di sini Bapak menjelaskan hanya menggunakan di laptop dan komputer saja. Mungkin ada yang pernah menggunakan atau bisa memberi contoh software pengolah gambar itu. Apa contohnya? Ya, ini ada yang namanya Paint, CorelDRAW, dan Photoshop. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan software pengolah gambar, di sini Bapak akan memberi gambaran sedikit tentang apa itu software. Nah, ini mungkin dari anak-anak semua sudah tahu software itu apa. Di sini software atau perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Bisa dibilang bahwa software merupakan komponen yang tidak dapat terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam sebuah komputer. Contohnya seperti tulisan yang ada di PowerPoint yang telah Bapak buat ini. Nah, ini kita kan tidak tahu komputer itu menulisnya bagaimana. Tapi sudah terkomputerisasikan. Tapi sudah disimpan secara digital. Baik, ini adalah pengertian dari software atau perangkat lunak. Software ini adalah perangkat yang tidak bisa disentuh oleh tangan kita. Nah, kalau hardware itu bisa disentuh oleh tangan kita. Contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Itu adalah penjelasan dari hardware. Tapi kita di sini menjelaskan tentang software pengolah gambar. Oke, kita langsung. Oke, yang ini Paint. Mungkin dari anak-anak semuanya sudah tahu atau sudah pernah menggunakan yang namanya Paint. Ada yang tahu fungsi Paint itu berfungsi untuk apa? Tahu? Di sini sudah ada penjelasannya. Paint adalah software pelengkap pengolah gambar program Paint yang sangat sederhana, mudah digunakan untuk menggambar dan mewarnai baik gambar yang sudah jadi atau buatan sendiri. Nah, di sini anak-anak bisa
bisa menggambar buatan gambar anak-anak sendiri, bisa membuat sendiri atau menggambar yang sudah jadi. Misalkan yang sudah jadi ini seperti gambar yang anak-anak telah download di internet, kemudian anak-anak edit, atau gambar yang telah anak-anak simpan terlebih yang telah disimpan sebelumnya, kemudian anak-anak edit kembali. Nah, itu adalah pengertian dari software pengolah gambar Paint. Nah, ini software pengolah gambar Paint di sini adalah software pelengkap pengolah gambar yang sangat sederhana, mudah digunakan untuk menggambar dan mewarnai baik gambar yang sudah jadi atau buatan sendiri. Nah, ini pengertian dari Paint. Ini yang selanjutnya, ini Bapak akan menunjukkan halaman kerja. Mungkin sudah tahu kan halaman kerja dari aplikasi Paint atau software Paint ini. Nah, ini adalah tampilan halaman kerja dari Paint. Tidak asing lagi seperti kalian. Ya, yang selanjutnya itu kita lanjut adalah color draw. Mungkin dari anak-anak belum tahu, Pak, apa sih itu color draw? Nah, color draw ini di sini Bapak jelaskan adalah salah satu program untuk mengolah grafis atau digunakan untuk desain grafis, antara lain untuk membuat undangan, kartu nama, logo, brosur, dan lain-lain. Nah, contoh lebih sederhana mungkin yang di sekeliling atau di rumah anak-anak itu seperti kalender di rumah anak-anak itu didesain dan dibuat di color draw. Nah, itu fungsi dari color draw. Mungkin untuk pembelajaran color draw ini anak-anak akan mendapatkan di jenjang SMP atau SMA. Di sini anak-anak bisa mendesain grafis seperti membuat setelah yang seperti Bapak jelaskan, membuat undangan, kartu nama, logo, brosur, kalender, membuat majalah, sampul majalah, dan sebagainya. Untuk kebutuhan anak-anak bisa juga untuk mendesain sebuah baju atau kaos. Sangat keren bukan fungsi dari color draw ini? Nah, ini Bapak akan memberi tampilan dari halaman kerja color draw seperti apa. Ini adalah tampilan dari halaman kerja color draw X3. Nah, di sini color draw ini berbagai beberapa jenis, X3 dan sebagainya. Nah, ini tampilan halaman kerja color draw. Nah, di sini nanti kemungkinan anak-anak akan mempelajari color draw ini di jenjang SMP atau SMA. Oke, sampai sini sudah paham? Semoga di penjelasan video ini anak-anak paham. Oke, yang selanjutnya ini adalah Photoshop. Ini Photoshop. Mungkin bagi anak-anak tidak asing mendengar Photoshop, tapi belum pernah melihat bentuk halaman kerja. Nanti kita akan melihat halaman kerjanya seperti apa. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Photoshop. Photoshop adalah salah satu program untuk mengolah citra, efek foto, dan desain. Misalnya untuk pengolah foto desain cover buku, majalah, huruf-huruf arsitek, dan lain-lain. Nah, contoh desain cover buku ini anak-anak bisa melihat di buku tulis yang anak-anak dapatkan di SD Brother Melati. Nah, itu di situ ada foto Bapak Ibu guru kan. Nah, foto Bapak Ibu guru yang di sampul buku tulis itu diedit menggunakan Photoshop atau menggunakan color draw. Nah, itu fungsi dari Photoshop. Mungkin anak-anak bisa melihat buku tulis yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak lihat di situ ada foto guru-guru dan kegiatan siswa. Anak-anak bisa melihat. Nah, itu diedit atau dibuat menggunakan Photoshop atau color draw. Oke, ini adalah
tampilan halaman kerja Photoshop CS6. Nah, Photoshop ini terdiri dari CS3, CS6 dan sebagainya. Di sini yang Bapak sering gunakan ini adalah yang Photoshop CS6. Nah, untuk pembelajaran Photoshop ini mungkin anak-anak akan mempelajarinya di jenjang tingkat SMP atau SMA. Ini adalah tampilan halaman kerja Photoshop. Selain untuk bisa membuat sampul buku, Photoshop ini bisa juga untuk membuat desain baju kaos dan untuk kebutuhan kemasan snack atau kue-kue dan kalender. Nah, itu adalah fungsi dari Photoshop. Mungkin untuk mengedit sebuah foto, bisa juga untuk menambahkan efek-efek, efek api, air dan sebagainya. Oke. Berhubungan materi tentang mengolah mengenal software pengolah kata sudah selesai. Kita harapkan semoga di materi pembelajaran ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak. Jika anak-anak ingin bertanya seputar tentang materi minggu ini atau hari ini, anak-anak bisa, atau yang kurang jelas bisa WA atau SMS Bapak secara pribadi. Nah, bagi yang punya nomor silahkan, yang tidak paham boleh WhatsApp atau chat Bapak di WhatsApp atau SMS jika yang tidak paham materinya ya. Jika yang sudah paham, semoga anak-anak bisa mengembangkan entah itu dari Paint, CorelDRAW dan Photoshop. Kan bisa dikembangkan untuk mendesain, menggambar di komputer. Mungkin anak-anak ingin mempelajarinya, bisa juga di media platform lainnya seperti internet atau YouTube, tapi harus dengan bimbingan orang tua. Oke, karena materi kita sudah habis, Pak rasa cukup sampai di sini. Karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir kita harus menutup dengan doa. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Marilah anak-anak kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, semoga materi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Sampai berjumpa di materi TIK di minggu depan. Dadah.